Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan tentang roh yang memerdekakan. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan, agar kiranya kami semakin mengerti dan menghidupi firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan tertulis di 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, kemerdekaan adalah cita-cita semua orang. Kemerdekaan secara fisik atau secara rohani. Bangsa Israel merayakan satu kemerdekaan yang sangat besar, yaitu perbudakan dari Mesir. Ini dirayakan sebagai perayaan Paskah. Setiap tahun selalu berkumpul di Yerusalem sebagai bukti sukacita yang sangat besar. Kehadiran Yesus juga, kematian dan kebangkitannya menjadi kemerdekaan yang baru dalam diri manusia. Bukan kemerdekaan secara fisik, tetapi kemerdekaan secara rohani. Kehadiran Yesus ini setidaknya memerdekakan manusia dari beberapa hal. Pertama, kemerdekaan dari kuasa dosa. Yang awalnya manusia diperbudak oleh dosa itu. Bahkan mungkin sampai fisiknya bisa diperbudak oleh dosa. Karena manusia tidak bisa lagi lepas dari perbuatan jahatnya itu. Yang kedua adalah diperbudak oleh upah dosa itu. Bahwa memang manusia akan memperoleh maut. Bahwa manusia akan dihakimi karena dosanya. Tetapi kehadiran Yesus menghapuskan upah dosa ini. Yang ketiga adalah kemerdekaan dari rasa takut atau rasa bersalah atas dosa. Tuhan mengampuni kita sehingga dosa masa lalu diampuni, diperbaiki, dan kita diperdamaikan kepada Tuhan. Tidak lagi rasa bersalah. Semua dosa yang begitu besar Tuhan ampuni. Tidak Tuhan perhitungkan lagi. Tuhan mengharapkan kita sebagai ciptaan yang baru. Dan yang keempat adalah rasa takut kepada kematian. Kehadiran Yesus juga mengalahkan kematian itu. Bahwa orang percaya akan dibangkitkan. Demikianlah kehadiran roh Allah dalam diri manusia harus memunculkan keempat kemerdekaan ini. Sehingga yang dinamakan orang Kristen adalah orang yang merdeka. Bahwa tidak ada lagi rasa bersalah dalam dirinya, tidak lagi dosa, tidak lagi kuasa dosa, tidak lagi rasa takut. Kita adalah manusia yang sudah diperbaharui. Tetapi sebagai orang Kristen, kita juga diingatkan, kita tidak hanya sebagai orang yang dimerdekakan, tetapi juga harus memerdekakan. Di mana roh Allah berada, di situ ada kemerdekaan. Maka ketika Allah hadir kepada bangsa Israel, Allah memerdekakan mereka. Ketika firman Tuhan datang ke dalam diri kita, maka kita juga harus menjadi orang Kristen yang merdeka. Orang yang bebas untuk berpikir, bebas untuk bertindak, tidak lagi dikuasai oleh dosa atau hukum-hukum. Tetapi seperti kebiasaannya orang yang sudah dimerdekakan, apakah dia juga memerdekakan orang lain? Atau jangan-jangan dia memperbudak orang lain dengan apa yang dia miliki? Artinya seperti ini.
ketika saya sudah ditebus oleh Tuhan, hutang saya sudah dibayar oleh Tuhan, apakah saya memperbudak orang lain dengan hutang yang ada dalam dirinya? Apakah saya juga membatasi kehidupan orang lain? Atau seharusnya saya mengasihi mereka, saya merangkul mereka, saya memberikan apa yang mampu saya berikan? Nomensen ketika datang ke Tanah Batak, yang dia lakukan adalah orang yang terjerat hutang, dia bayar. Orang yang tidak mengerti apa-apa, dibebaskan dari ketidaktahuannya dengan mengajari. Orang yang sakit dia sembuhkan, dia berikan obat supaya tidak dikuasai oleh penyakitnya. Demikianlah kehidupan orang Kristen. Sekarang kita memiliki banyak pekerjaan mencari jalan hidup, tapi mari jalan hidup kita jangan menindas orang lain. Jangan menghancurkan kehidupan orang lain, termasuk alam ini. Karena memang ciptaan Tuhan itu tidak hanya manusia, tetapi alam ini juga. Sebagai orang Kristen, mari menjaga keutuhan ciptaan. Alam juga membutuhkan kemerdekaan, manusia membutuhkan kemerdekaan, hewan-hewan juga membutuhkan kemerdekaan. Biarlah kehadiran Roh Allah, pengenalan kita, perjumpaan kita kepada Tuhan, membuahkan kemerdekaan kepada diri kita dan juga kepada orang lain, kepada ciptaan yang lain. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk firman yang kami dengarkan. Berkati kami Tuhan agar kiranya perjumpaan dengan Tuhan bisa menghadirkan kemerdekaan kepada diri kami, kepada orang lain. Berkati kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.